Hi guys, welcome back with me Clarista Yovinka, and welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like, and share video saya. Dan terima kasih yang sudah mengikuti ya dari channel lama saya sampai channel baru saya ini. Channel lama kan saya sudah pernah informasi bahwa tidak bisa digunakan kembali. Jadi saya sekarang fokus dan aktif untuk membahas Vedic Astrology, Tarot Reading, or konten soal awareness di channel yang baru saya ini. Oke, buat yang belum kenal, saya seorang Vedic Astrologer, Tarot Reader, and Certified Coach, dan juga terapis. So, di video kali ini kita akan bahas soal New Moon yang terjadi tanggal 27 Mei 2025. Oke, karena Vedic Astrology basicnya kita, so New Moon kali ini bukan di Gemini ya, seperti yang kalian tahu Western atau yang ya kebanyakan astrologi itu menyebut bahwa New Moon adanya di Gemini. Tapi kalau Vedic Astrology, New Moon kita ada di Taurus, kayak satu sign sebelumnya. Dan nakshatranya itu Rohini. Ya, jadi kalau misalnya Vedic Astrology itu kan tidak terlepas dengan nakshatra ya. Nakshatra itu Rashi based on moon ya. 27 nakshatra Rashi. Jadi kalian cari sendiri dulu ya, karena kita akan fokus ke New Moon. What is Rohini Nakshatra? Rohini means relationship, partnership. It means beauty because it ruled by planet Venus. Okay? Dan Moon itu kan exaltednya di Taurus sign ya. Tepatnya itu di Rohini. Nah, opposite dari Rohini itu kan Jyesta Nakshatra, dimana kalau kalian pernah baca soal Vedic Astrology dan mitologinya, itu Jyesta si oldest iri dengan Rohini yang dispesialkan oleh planet Moon. Ya karena Moon sendiri punya power lebih atau exalted itu ya di Taurus, di Rohini Nakshatra tepatnya. Dan apa dampaknya di New Moon besok ini? Dampaknya adalah kita belajar soal relationship. Kita diberi kesempatan untuk healing. How you can relate with other people. Karena relationship, relationship is not about only emotion. Itu bukan hanya membahas soal passionate lovers, but relation. We cannot relate with others if we are not connect. Kita nggak bisa relate dengan orang kalau kita pertama kali tuh nggak bisa connect sama dia gitu loh. Jadi servernya tuh harus connect dulu, baru kita bisa relate with others. Dengan dibuka dulu hatinya, bukan kamu membangun batasan yang amat tebal sehingga kamu susah untuk relate with others. Jadi untuk sembuh atau untuk improve your relationship itu bukan hal yang tidak mungkin. Justru ini adalah kesempatan, maybe the best new moon of the year kali ya, bisa dibilang seperti itu. Adalah masa-masa ya bahagia. Dalam rangka kita bahagia kan, kita harus mengerjakan sesuatu, ya kan? Kita harus punya effortnya. Kita harus kerja supaya kita bisa memperoleh kebahagiaan itu. Kerja kan gak harus soal karir doang ya, tapi soal relationship kamu, soal diri kamu. Kamu mau gak menelan yang the truth.
Okay? The truth itu bisa jadi menyakitkan, bisa jadi liberation, atau bisa jadi kamu harus melewati hal yang menyakitkan dulu, baru menjadi hal yang liberate buat kamu. Like you have to go through the fire until you reach out a triumph, until you reach out peacefulness, or until you reach out accomplishment. Maybe you can have a lot of relationship experience. Okay, maybe you can have a lot of story about partnership or anything. Unless you unlearn, unless you are not learning to be humble, you will not learning anything. Oke, jadi di New Moon kali ini kita belajar untuk melepaskan apa yang sudah kita pelajari demi belajar informasi atau insight yang baru. Kita mungkin bisa belajar juga dari anak-anak kita, dari orang yang lebih muda, generasi bawahnya kita. Kita mesti belajar sama mereka juga gitu loh. Karena mereka adalah the wave of the future generation. Selain relationship, di New Moon kali ini kita juga dikasih kesempatan buat belajar untuk terbuka dengan new perspective, new ideas, new invention. Gak hanya soal arts, beauty, and films ya, tapi ini juga terkait daily life-nya kita. Moon di sini conjunct with Sun and Uranus. Sun, it means government, and Uranus maybe you can find that governments or perangkat lah ya, itu ada unsur-unsur aneh atau seperti apa ya, kita nggak tahu di belakang layar seperti apa. Untuk kalian yang terbiasa kerja di lapangan, kalian ngertilah cara untuk komunikasi sama orang, untuk membangun strategi ya kan, pasti kalian akan bersinggungan dan tidak terlepas dengan yang namanya politik. Oke, dan ini terjadi di any groups ya, nggak hanya saat kamu terjun di politik saja. Maksudnya politik di sini adalah your survival mode. Saat kamu mempertahankan ego kamu, nah tergantung nih ego kamu positif atau negatif. Oke, intinya politik di sini adalah bagaimana cara kamu influence orang. Oke, semua yang ada di dunia ini nggak pernah terlepas 100% dengan yang namanya politics. Jadi mungkin kamu akan menemukan di depan, oh dia dianggap punya kasus atau dianggap bersalah gitu kan ya, tapi kamu nggak tahu yang terjadi di belakang layar seperti apa. Dan yang pasti dilakukan bareng-bareng, nggak bisa cuman sendirian doang. Ini terjadi di seluruh dunia gitu loh, bukan cuman satu negara aja. Dan kalian mungkin akan menjumpai film-film yang diangkat dari sebuah realita gitu kan, akan muncul kembali dan mengungkapkan perspektif baru, terlepas benar atau salah. Tapi make sense. Kemudian kita ada Jupiter transit in Gemini, and it placed second from the moon. Dan Jupiter in Gemini, it means communication, media. It means how you can communicate with others properly and on point, but in a light way, nggak penuh dengan tendensius. Dan Gemini itu kan muridnya Sagittarius ya, opposite-nya Gemini itu kan Sagittarius. Gemini means learning, jadi kamu harus banyak baca buku. Kalau kamu bekerja di media juga ya, kamu mesti ngerti urutan sejarah. Oke, karena sejarah itu dicatat berdasarkan realita kejadian pada tahun-tahun tertentu gitu loh. Jadi jangan menambah-nambahi, jangan mengurang-urangi, karena selebihnya adalah dari si jahat. Ini untuk semua sebenarnya pelajarannya ya. Untuk yang memproduksi dan juga untuk yang mengkonsumsi. Kita juga mesti pinter, banyak baca buku. Kalau kamu nggak punya waktu, kamu kan bisa hire seorang teacher. Misalnya kamu pengen belajar sejarah ya kan, atau kamu
cari seorang coach, mentor, terapis kalau kamu ingin belajar soal diri sendiri dan bagaimana cara kamu mengkoneksikan, mengkaitkan. Kayak kalau nggak biasa kan memang butuh bantuan orang lain ya kan, secara profesional. Kalau kamu minta advice ke keluarga juga sebenarnya nggak apa-apa, cuman kan pasti ada bias ya, karena mereka kan tahu kamu dan pasti subjektif. Kalau kamu minta bantuan orang lain secara profesional kan memang kamu dibantu untuk melihat secara lebih objektif. Kalau objektif kan kamu melihatnya jadi lebih clear kan. Kamu tuh lebih mudah mengenali emosi kamu bisa berpijak jadi diri sendiri tanpa harus takut dijudge. Namanya juga profesional gitu kan, dia nggak gampang untuk take it personally. Jadi kamu santai aja, kamu enjoy aja berproses di sesi itu. Karena hanya dengan interaksi kamu bisa menemukan pola apa yang selama ini berulang dan jadi problem di relationship kamu. Oke, thank you guys buat yang sudah menyimak, thank you yang sudah mau belajar. See you on the next video. Bye-bye.